Perkenalkan, nama saya Lutfi Aifadila Utami, NIM 41211143 dari jurusan Ekonomi Syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi PKD D1 tentang sejarah pergerakan mahasiswa pada periode 1908 sampai 1945 pada pra-kemerdekaan, yaitu Sutomo mengubah Budi Utomo menjadi Partai Bangsa Indonesia, yang dimana Soekarno dari Partai Nasional Indonesia dan Hos Cokroaminoto dari Partai Sarekat Islam, yang dimana juga Jepang pada 1945 datang ke Indonesia, dan pada saat itu juga Jepang kalah pada bulan Agustus, yang dimana proklamasi jatuh pada tanggal 16 Agustus 1945. Dan di situ pula Soekarno-Hatta diculik pada tanggal 16 sampai 15 malam di Rengas Dengklok. Dan pada 17 Agustus dikembalikan ke Jakarta dan proklamasi di Rengas Dengklok pada jam 8. Kemudian pasca kemerdekaan atau Orde Lama 1945 sampai 1966. Pada tahun 1946 sampai 1947 387 mh sampai 200.000 pada tahun 1966. Angkatan 66 inilah yang berhasil menumbangkan kekuasaan Orde Lama. Kemudian penumpasan Orde Lama dan lagi Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, yaitu Malari pada tanggal 15 Januari 1974, yaitu demo menentang modal asing Jepang, Trikultura, yang dibubarkan April dan diturunkan harga dan terjadinya korupsi. Pada tahun 1974 dibentuk KNPI, yaitu mahasiswa dikontrol oleh pemerintah, dan yang terakhir NKK atau BSK, yaitu agar tidak mengkritik pemerintah. Terus gerakan 96 reformasi, pahlawan reformasi Trisakti, Lang Mulya Lesmana, Hafidin Royan dari teknik, Hari Hartono dari teknologi industri ekonomi, dan Hendrawan. Kemudian gerakan mahasiswa era sekarang, penyebab gerakan mahasiswa melemah yaitu kemajuan teknologi, pragmatis atau praktis, dan individualis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang materi ke HMJ-an. HMJ Ekos adalah lembaga tertinggi mahasiswa jurusan Ekos Yayan Pekalongan yang berdiri pada tanggal 60 April 2006. Visi HMJ ini adalah membina mahasiswa Ekos yang berkualitas dan berintegritas serta bertanggung jawab dalam membumikan Islam di bidang ekonomi, menampung mahasiswa Ekos agar bisa mengembangkan bakatnya. Kemudian misi HMJ, 1. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi Islam. Yang kedua, mengembangkan potensi intelektual mahasiswa ekonomi Islam yang kuat secara spiritual dan emosional. Kemudian fungsi HMJ sendiri yaitu media informasi dan komunikasi. Yang kedua, sarana silaturahmi antar mahasiswa ekonomi syariah. Yang ketiga, wadah kaderisasi mahasiswa Ekos. Yang keempat, berpartisipasi dalam pembangunan moral wilayah kampus dan masyarakat sekitar. Struktur organisasi HMJ, 1. Pembina atau ketua jurusan Ekos. Yang kedua, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang ketiga, departemen SPI, Infokom, Iswira, KPI, eksternal, pengelolaan wirausaha yang menjadi pemasukan di HMJ. Kemudian koneksi organisasi ini, 1. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua, Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES. Yang ketiga, Bank Indonesia. Kemudian Kospin Jasa. Yang kelima, Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi Syariah atau Formas. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang PKD day kedua yang berjudul tentang kepemimpinan dan keorganisasian. Organisasi sendiri adalah tempat berhimpun dan berkumpulnya orang-orang yang punya rasa sama, hobi atau ideologi yang kemudian berproses untuk berjuang mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jenis organisasi, ada organisasi profit untuk mendapatkan keuntungan, yang kedua organisasi non-profit tidak mendapatkan keuntungan, mendapat soft skill, yang ketiga organisasi politik.
Kemudian komponen dari organisasi sendiri yaitu anggota, pengurus, tujuan, aturan, struktur, sistem, sarana, dan prasarana. Fungsi manajemen organisasi yang pertama planning atau perencanaan, rencana yang telah dibuat dan disusun rapi oleh pengurus organisasi. Dalam hal ini sering dilakukan dengan agenda rapat kerja yang di dalamnya membahas tentang kegiatan, anggaran, dan teknis pelaksanaan. Kemudian organizing atau pengaturan yang di dalamnya terdapat struktur organisasi, job description, arsip dan inventaris organisasi, dan yang terakhir administrasi organisasi. Yang ketiga, acquainting atau menggerakkan, yang dimana membuat grand design agar pengurus organisasi mampu melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik atau tidak terpaksa. Dan yang keempat, controlling, yaitu melakukan pengawasan terhadap aktivitas organisasi ataupun realisasi kegiatan. Juga dimaksudkan untuk pengawasan keuangan maupun kondisi personal anggota, sikap atau perilaku maupun konflik. Kemudian konsep dasar pengorganisasian. Dalam fungsinya sendiri, pengorganisasian yaitu memimpin mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi dan lingkungan yang melingkupinya, di mana dalam hal ini telah dibuatkan berdasarkan kerangka kerja organisasi. Kemudian langkah-langkah pengorganisasian. Yang pertama, merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan baik jangka panjang. Yang kedua, perincian pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai maksimalisasi tujuan organisasi. Yang ketiga, pembagian kerja ke dalam bidang untuk melakukan aktivitas tertentu yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Dan yang keempat, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam kesatuan harmonis. Dan yang kelima, mengevaluasi kinerja organisasi meliputi semua yang ada dalam organisasi. Terus, konflik organisasi, jenis-jenis konflik dalam diri individu, individu dan organisasi yang sama, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, konflik antar organisasi. Kemudian penanganan konflik, yaitu bisa dilakukan dengan introspeksi diri, mengevaluasi pihak-pihak terkait, dan mengidentifikasikan sumber konflik. Yang terakhir, manfaat organisasi, yaitu melatih bertanggung jawab, belajar menyelesaikan masalah dari hari yang kecil maupun besar, dan yang ketiga, memperbanyak relasi atau jaringan. Dan yang keempat, melatih public speaking, dan yang kelima, membuka mindset dan pandangan serta menambah pengalaman. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi PKD D1 dan D2. Saya ucapkan terima kasih.